Oke, di course deep unsupervised learning, unsupervised learning bagian visualization, waktu itu kan Wira ajarinnya kita pakai from sklearn.manifold import tsni ya, tsni. Nah, tsni gitu. Tapi Wira pernah ceritakan ya, tsni ini kalau untuk data yang agak gede itu nanti runningnya kelamaan gitu ya. Tsni itu agak pelan gitu, dan memang biasa sudah lebih sering dipakai yang namanya UMap ya gitu. Jadi waktu itu Wira nggak sempat ajarin, bahkan Wira skip sebenarnya, harusnya Wira ajarin gitu. Jadi udah Wira ajarinnya di sini ya, kita pakai from UMap import UMap gitu. Ini runningnya apalagi untuk data yang gede itu jauh lebih fast gitu. Dan secara visualisasi ini enak karena bisa diatur-atur fleksibilitasnya gitu. Cuman kayaknya Wira nggak akan bahas mendalam di sini ya. Materi bonus mungkin kalau mau. Nggak cukup gitu ya. Oke. Kita plottingnya juga pakai Plotly deh ya. Jadi ini tools plotting yang juga Wira belum ajarin gitu. Import Plotly Express SPX. Jadi silakan, UMap ini cara pakainya persis seperti scikit-learn, jadi gampang banget. UMap, terus tinggal ini kan umap.fit gitu. Tapi Wira mau jadi satu baris saja biar cepat gitu ya, kayak gini. Nah, jadi ini outputnya udah langsung X gitu. umap.fit transform. Yang mau ditransform adalah apa yang mau kita reduce jadi 2 dimensi gitu. Coba di sini teman-teman ada idea, silakan coba tulis di chat. Apa data yang mau kita reduce sampai tinggal 2 dimensi di sini? Sentences. Tidak. Jadi sentences sudah kita enggak ya. Jadi sentence bukan yang mau kita tampilin di sini. Tapi justru ini nih. Kita mau menganalisa latent space-nya gitu ya. Latent space ini gitu. Karena justru setelah kita kompres kan kita mau tahu ya ada maknanya enggak gitu. Nah, kalau yang wajah waktu itu wajah orang ternyata ada maknanya, itu bisa dipakai untuk face verification gitu. Nah, in this case jadi yang mau kita visualisasikan adalah vektornya gitu ya, vectors ini. Oke. Jadi vektornya mau coba kita visualize. Silahkan ini di running aja. UMap itu lumayan kenceng, jadi sambil itu kita siapin untuk plottingnya dulu. Kalau plotting nggak apa-apa, Wira kasih aja, soalnya Wira belum ngajarin Plotly ya. Jadi biarin UMap-nya training. Untuk plotting Wira kasih aja di CodePad. Oke, silakan di copy di code file. Ups, belum ya. Oke, itu udah di copy di code file ya. Apa code ini? Sebenarnya code ini ngapain? Ini sebenarnya supaya Wira mau merapiin aja. Coba Wira tunjukin apa yang terjadi di sini. Ini kan setelah di reduce jadi 2 dimension, berarti ada UMap 1 sama UMap 2 ya, gitu. UMap 1, UMap 2, tinggal 2 nilai gitu. UMap 1, UMap 2. Nah, ini untuk teks apa gitu. Karena mula-mula kan tanda koma vektornya ada 300. Sekarang 300 kita reduce sampai tinggal 2 gitu. Nah, 2 ini yang mau kita plot sambil Wira mau tandain bahwa di sini adalah tanda koma, di sini adalah siapa gitu ya. Jadi makanya Wira buat data frame ini, dan di Plotly enak tuh, tinggal ditambahin aja teks yang mau ditampilin itu apa. Jadi bisa langsung hasilnya agak berat. Seperti ini. Wow, ngeri sekali, apa ini? Ini kalau di Plotly kita bisa ngezoom ya. Jadi banyak tools di sini. Oke. Cara kita analisa apakah udah make sense atau enggak, kita tinggal lihat aja vektor-vektor ini, vocab kita apakah ada maknanya enggak yang berkumpul. Oh, ternyata ada ya. Voucher sama promo itu deketan gitu. Jadi secara semantik jadi mereka deketan gitu ya. Sehingga kalau ini kita jadi yakin nih trainingnya works gitu. Trainingnya works. Ini bahkan ada yang berkumpul di sini. Enggak, tidak. Ini berarti kata-kata yang lebih ke menolak gitu ya. Gitu.
males. Enggak gitu. Keren ya. Kalau misalnya kita pakai back of words kalimat sih, jadi nggak fair gitu. Nah, tapi sekarang ini kata-kata yang secara makna mirip, vektornya pun mirip gitu ya. Sehingga kita ini word vektornya itu sangat bermakna gitu. Sehingga kalau kita jadiin fitur, ini nggak tahu bagus atau nggak, nanti kita tes gitu ya. Kita akan tes gitu. Bagaimana dengan yang di sini coba? Banyak kalau lama itu. Nggak kebayang gitu. Mungkin perlu di train 500 iter lagi gitu. Uninstall, balik beranda utama depan layarnya layar putih, layar gitu di sini berkumpul. Jadi kira-kira itu ya. Kalau kita ngeplot kayak gini, kita jadi bisa kebayang apakah sebenarnya trainingnya ini beneran ke train atau enggak gitu ya. Coba ini. Semenjak pegang kehadiran sistem hancur Kevin Makarim. Nah ini Makarim sama CEO ya, tuh. Ada di daerah yang sama, vektornya deketan gitu. Makarim sama CEO gitu. Wira jadi penasaran gitu. Kalau Wira masukin Pak Nadim gitu ya, apa yang keluar di sini? Nadim. Ada yang kayak gini nih ketiknya, Nadim gitu. Orangnya awalnya pegang dasar. Top 10 mungkin. Kenapa nggak ada Makarimnya? Ini Makarim ya. CEO. Oke deh. Nah itu yang membuat kita menentukan apakah mau dilanjut training lagi, mungkin lebih banyak iterasinya, atau mungkin kita mau tambahin data gitu. Kita bisa memanfaatkan visualisasi seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang cara kita sanity check aja model kita beneran ada makna atau tidak? Ya. Balik ke yang tadi itu yang tentang trend word to fact model tuh Mas. Itu modelnya kayaknya yang ada dua ya Mas, yang satu ditimpa gitu ya Mas. Itu saya masih belum paham tuh Mas. Oh enggak, ini modelnya satu gitu, kita train. Tapi contohnya, anggaplah ini notebook baru gitu, kita mau lanjut training lagi. Apalagi kalau tadi kayak ada kata-kata yang kita nggak ada ya, contoh kayak di sini laki gitu, itu kan error tadi karena nggak ada di vocab kita kan ya. Tapi kata laki itu penting misalnya kayak gitu di data yang baru gitu. Ya udah, kalau kita ada data baru, jangan train dari nol, sayang gitu. Waktu itu kita udah ada language model, dia udah ada maknanya, dilanjutin dari situ gitu. Contohnya di sini Wira akan tambahin aplikasinya nggak nyaman dipakai oleh laki gitu. Nah berarti sekarang harusnya sudah ada kata laki gitu ya. Cuman Wira takut juga karena tadi min count kita 3 ya gitu. Tapi contoh ya, Wira tes. Set kita training lagi dengan data ini, dilanjutin training. Jadi dari word factornya nggak random number ya, bukan random number, tapi beneran hasil weight-nya sudah train gitu. Kita lanjutkan, baru kita save. Coba kali ini bisa nggak dia? Nggak bisa, minimum harus 3 kali muncul gitu ya. Nah itu kira-kira gitu ya. Jika ada data baru atau data tambahan in the future gitu, mau update modelnya, dilanjutin training, jangan diulangi trainingnya, kira-kira itu. Oke? Sorry itu. Berarti, ya. Itu berarti semakin gede ya nanti ya ukurannya ya, modelnya nanti ya. Tergantung. Ya, Mas, ya. Kalau vocabnya nggak ada yang nambah ya ukuran modelnya tetap sama gitu ya. Tapi weight-nya lebih bermakna, weight-nya lebih ke konteks yang ini kita update-nya, weight-nya gitu. Kalau ada kata yang muncul sama, berarti itu akan di-train ulang dan menambah kualitas tadi dari si kata itu berarti ya. Ya, tapi bukan ulang ya, again ini deep learning. Deep learning itu feed forward hitung loss backprop update weight epoch 1, epoch 2, epoch 3. Kalau kita udah train sampai epoch 1000 dan kita lanjut train lagi ya epoch ke 1001 gitu ya. Jadi dilanjutin trainingnya. Bisa jadi weight-nya relatif sama, nggak berubah, atau weight-nya geser dikit. Geser dikitnya bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk, nggak ada jaminan gitu. Yang penting dia akan mempelajari sesuai dengan data yang kita kasih gitu ya. Nah itu bermanfaat kalau memang zaman berubah atau konteks berubah gitu. Zaman dulu mantul itu menurut Wira adalah bola kena dinding mantul gitu. Zaman sekarang mantul itu mantap betul gitu, gitu ya.
Karena perubahan zaman, ketika Wira dengan data baru, nanti kata mantul akan digeser ya, secara weight-nya jadi deket sama mantap gitu ya. Mantul sama mantap itu mirip gitu maknanya gitu. Nah itulah kenapa ya kita bebas, kalau komputernya kuat banget mau training dari nol ya boleh, tapi Wira lebih saranin pakai pre-train model ya. Kita udah training, kenapa nggak tinggal dilanjutin aja gitu. Oke. Oke, menjawab? Ya, oke Mas. Oke deh. Sip, Wira rasa untuk word to fact udah cukup ya. Jadi tutup sampai sini.